Halo, salam sehat semuanya. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang manfaat vegetarian bagi kesehatan tubuh. Jangan lupa like, komen, unsubscribe buruan gratis. Apa itu vegetarian? Vegetarisme atau vegetarianisme adalah gaya hidup atau pola kegiatan menolak atau berpantang dalam mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti daging, unggas, dan ikan, hanya mengonsumsi makanan dari sayuran dan hasil tumbuhan. Tetapi terkadang masih mungkin mengonsumsi produk olahan turunannya dari hasil hewani seperti telur, keju, mentega, yogurt, gelatin, kolagen, pepsin, madu ataupun susu. Apa perbedaan vegetarian dengan vegan? Vegan tidak makan produk hewani sama sekali, sementara vegetarian tidak mengonsumsi hewan, tetapi tetap mengonsumsi produk yang berasal dari hewan seperti susu dan telur. 7 macam jenis vegetarian. 1. Fleksitarian. Bisa dibilang fleksitarian merupakan tipe vegetarian yang paling longgar dan fleksibel sesuai namanya fleksi. Penganut fleksitarian menekankan konsumsi pangan berbasis tumbuhan sembari menyisipkan sejumlah kecil produk hewani. Prinsip fleksitarian yakni mengonsumsi makanan sebagian besar protein dari tumbuhan daripada hewan, membatasi gula tambahan, membatasi pangan olahan, dan sedikit memasukkan daging juga produk hewani sesekali. Secara teknis, kadang fleksitarian tidak dianggap sebagai vegetarian. 2. Peskatarian. Pola makan satu ini merupakan pola makan nabati dan menambahkan ikan. Peskatarian diawali dengan kata pesca atau pes yang dalam bahasa Italia berarti ikan. Orang yang menerapkan peskatarian akan mengonsumsi pangan berbasis ikan semisal tuna, salmon, ikan kembung, bandeng. Juga menu-menu serba ikan seperti sushi, sashimi. Selain itu, mereka menghindari produk hewani lain seperti daging sapi, ayam, atau babi. 3. Palatarian. Palatarian mirip dengan fleksitarian. Pola makan semi-vegetarian ini mengeliminasi daging merah dan babi tetapi masih mengonsumsi unggas seperti ayam, bebek, kalkun, dan unggas lain. Oleh karenanya, pola makan satu ini juga kerap tidak dianggap sebagai vegetarian. Karena batasannya cukup sedikit dan terbilang longgar, palatarian bisa menjadi langkah awal untuk mengadopsi pola makan vegetarian bahkan vegan. 4. Lacto-ovo-vegetarian. Sebagian orang menganggap pola makan lacto-ovo-vegetarian sebagai pola makan vegetarian paling tradisional. Lacto berasal dari kata bahasa Latin lek yang berarti susu, atau lebih spesifik susu, dari mamalia, sedangkan ovo berasal dari kata ovum yang berarti telur. Pola makan lacto-ovo-vegetarian berarti mengonsumsi susu dan telur, serta produk turunannya termasuk keju, mentega, yogurt, es krim, dalam diet, dan mengeliminasi semua daging dari sapi, ikan, ayam maupun babi. Penganut lacto-ovo-vegetarian kadang memiliki alasan ajaran agama sehingga memilih pola makan ini, misal pada penganut agama Buddha dan Hindu. 5. Ovo-vegetarian. Ovo mengacu pada telur sehingga mereka yang menerapkan pola makan ovo-vegetarian tetap mengonsumsi telur dan produk turunannya dan tidak mengonsumsi produk hewani lain termasuk daging dan susu. Ovo-vegetarian tidak akan mengonsumsi es krim yang mengandung susu, keju, butter, dan yogurt. Di samping pangan berbasis tumbuhan, diet akan berisi pangan berbasis telur, misalnya telur orak-arik, telur rebus, omelet maupun nasi goreng telur. Sangat memungkinkan pula untuk mengonsumsi pada roti maupun kue, misal muffin atau cake dengan kandungan telur. 6. Lacto-vegetarian. Sebaliknya, mereka yang menerapkan lacto-vegetarian menolak segala sesuatu yang berbau telur. Mereka bisa mengonsumsi susu serta produk turunannya di samping konsumsi pangan berbasis tumbuhan. Seperti jenis vegetarian lain, kaum lacto-vegetarian tidak mengonsumsi daging baik daging sapi, ayam, ikan, dan babi. Seperti lacto-ovo-vegetarian, mereka yang menerapkan lacto-vegetarian karena alasan kultur maupun kepercayaan. Lacto-vegetarian sangat umum di kalangan penganut Buddha, Hindu maupun Jainisme, aliran kepercayaan yang berasal dari India. 7. Vegan. Vegan dikenal sebagai jenis vegetarian paling ketat. Vegan sama sekali tidak bersentuhan dengan produk hewani. Ini tidak sebatas daging,
telur, dan susu, serta turunannya tetapi juga produk lain seperti madu, gelatin, kolagen, albumin, dan minyak dari hewan. Kaum vegan juga menerapkan veganisme yang berarti gaya hidup yang mengeliminasi segala sesuatu yang berhubungan dengan eksploitasi dan kekejaman pada hewan. Sebagai aplikasinya dalam hidup, mereka tidak akan menggunakan produk dari kulit hewan. Memilih produk yang cruelty free atau tidak menerapkan kekejaman pada hewan, bebas uji coba terhadap hewan animal free testing. Manfaat vegetarian bagi kesehatan. Jika dilakukan dengan tepat, pola makan vegetarian dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, salah satunya menurunkan berat badan. Namun, tidak hanya sebatas itu, diet vegetarian juga menawarkan segudang manfaat lain. Adapun masing-masing penjelasan tentang manfaat vegetarian adalah sebagai berikut. Mencegah penyakit jantung, pasalnya, orang yang mengikuti pola makan vegetarian cenderung memiliki kadar kolesterol keseluruhan yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi risiko aterosklerosis yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Mengurangi risiko diabetes. Dalam pola makan vegetarian, pengikutnya banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat larut, rendah lemak, serta kadar indeks glikemik yang rendah sehingga bisa mengontrol stabilitas kadar gula darah. Menurunkan tekanan darah, pasalnya, orang yang menjalankan pola makan vegetarian memiliki tekanan darah lebih rendah daripada orang yang sering makan daging. Menurunkan risiko terkena kanker, sebuah studi di Amerika dan Kanada menunjukkan bahwa kejadian kanker secara keseluruhan lebih rendah di kalangan vegetarian dibandingkan non-vegetarian. Oleh karena itu, beberapa literatur berpendapat bahwa pola makan non-daging mungkin dapat memberikan perlindungan dari kanker. Melancarkan sistem pencernaan. Sumber nabati cenderung mengandung serat yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kerja sistem pencernaan. Menjaga berat badan ideal, pola makan vegetarian dapat membantu mengendalikan berat badan, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai program diet